Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru, yang mana hari ini mulai direncanakan kembali latihan perdana Persib Bandung setelah diliburkan kurang lebih 3 hari kemarin gitu ya. Jadi hari ini akan mulai kembali latihan, dan selama liburan latihan kemarin sebetulnya sampai hari ini pun masih menjadi perbincangan gitu. Jadi bukan masalah Persibnya, namun mengenai teman-teman bobotoh atau supporter Persib Bandung yang mengkritisi beberapa kebijakan dari manajemen, salah satunya yaitu kenaikan tiket dan juga jersey pemain yang baru dirilis kemarin. Jadi khususnya untuk jersey kiper yang akan berlaga di ACL 2 teman-teman. Nah ini saya juga sudah tampilkan gambarnya di background belakang saya. Itu silahkan diperhatikan baik-baik apakah ada yang salah atau apakah memang ada yang harus diperbaiki. Nah ini menjadi satu bahan ya, kalau memang tidak dibahas juga kita tidak pernah tahu, atau ya bahkan ya kita cuek-cuek saja gitu ya. Namun ya ada baiknya lah, namanya juga kita sharing, kita juga peduli, kita juga sayang dengan Persib Bandung, sehingga hal-hal yang memang berkaitan dengan Persib ya kita coba bahas gitu ya di sini, namun dengan untuk platform yang positif tentu saja, atau untuk yang kritik yang membangun gitu ya teman-teman. Nah ini yang pertama, kita langsung masuk di tema utama saja. Jadi apa yang dikritisi oleh teman-teman bobotoh atau supporter Persib mengenai jersey yang akan digunakan di ajang Piala Asia atau ACL 2 ini, terutama untuk jersey kipernya teman-teman. Jadi bisa diperhatikan bahwa yang sedikit kurang enak dilihat gitu ya, itu untuk logo sponsor teman-teman. Jadi logo sponsor di sini itu memang bertabrakan untuk warnanya. Jadi hitamnya tuh kurang nyeni lah istilahnya gitu ya. Jadi apakah memang tidak bisa diganti dengan warna putih atau warna yang lain, atau bagaimana dengan kecocokannya, atau memang harus hitam gitu. Nah ini juga menjadi satu bahan yang sebetulnya apakah tidak, saya yakin lah ini sudah difikirkan oleh desainernya, oleh jersey-nya gitu. Namun ya kenapa tetap memutuskan warna hitam. Nah ini kita coba tarik benang merahnya sedikit teman-teman. Kemarin dari Sandy gitu ya, atau dari manajemen aja lah kita bilangnya. Kalau dari manajemen Persib Bandung memang mengatakan sudah beberapa kali koordinasi dengan pihak ACL itu mengenai ya apa yang diperlukan untuk memenuhi syarat daripada jersey gitu ya. Jadi jersey ini ya ada 3 item yang wajib dipasang gitu ya. Jadi di jersey itu harus ada logo klub, lalu juga sponsor 1, dan juga untuk aparelnya. Jadi di Persib kan ada spot utama, logo Persib, lalu juga ada 1 sponsor tunggal teman-teman. Nah ini yang menyebabkan mungkin berkali-kali komunikasi, apakah memang tidak dijelaskan apakah warnanya boleh ini atau bagaimana. Nah ini memang sudah dikoordinasikan menurut saya, sehingga begitu dirilis ya ini juga sudah menjadi hak paten gitu ya, sudah paten begini. Apakah memang bisa dirubah atau tidak, nah itu saya nggak tahu apakah memang masih bisa dirubah atau tidak, atau memang memerlukan persetujuan lagi dari pihak ACL-nya atau bagaimana gitu ya. Namun kalau untuk kemarin kita ambil contoh timnas Indonesia saja, timnas Indonesia yang aparel sekarang kan itu katanya logo Garudanya meniru daripada sebelumnya, makanya diganti. Nah itu bisa. Nah kalau itu kan memang tidak ada persetujuan ke pihak luar gitu ya, ke pihak internasional. Namun itu persetujuannya mungkin ke PSSI langsung, ke operator, atau memang ke induk sepak bola Indonesia langsung. Nah kalau ini kan hubungannya dengan ACL 2 tuh sudah internasional, apakah memang masih bisa dirubah atau tidak, dan ini pun sudah dirilis masalahnya gitu ya jersey-nya. Jadi ya kita tunggu saja bagaimana kelanjutannya. Kalaupun memang ya ini dikritisi, berarti itu tanda perhatian teman-teman bobotoh kepada Persib Bandung gitu ya, terutama dari tampilan
penampilan jersinya. Dan menurut manajemen juga kan kalau memang jersinya bagus, penampilan Persib juga bisa ke bawah bagus gitu. Nah ini ya seandainya banyak yang berharap warna hitam di logo apa namanya itu sponsornya itu diganti warna putih bisa, atau warna gold juga, atau bagaimana lah. Kalau hitam kayaknya lebih bertabrakan gitu ya teman-teman, walaupun memang terlihat samar-samar tapi agak nggak nyeni lah gitu. Jadi ya mudah-mudahan ini juga sampai gitu ya ke manajemen, dipertimbangkan saja untuk kedepannya jika memang desainernya atau desain sudah atau sudah baku seperti ini ya mangga saja, tapi kalau masih bisa dirubah ya dipertimbangkan untuk dirubah. Itu untuk pesan dari supporter teman-teman. Nah ini ada kabar yang kedua, jadi sebelum memulai latihan hari ini dikabarkan kemarin katanya sudah memang pemain Persib atau skuad Persib Bandung juga sudah diwanti-wanti bahwa ya kita akan ada sedikit perubahan di dalam untuk menyongsong Liga 1 ke depannya dengan beberapa hasil yang kemarin, walaupun memang tidak buruk. Dan Bojan Hodak pun mengatakan ya dari peringkat sekarang maupun dari poin sekarang tidak ada yang salah, sehingga ya mungkin kita hanya meningkatkan saja untuk menjaga level kebugaran dan juga level stamina, sehingga ya bisa bermain di beberapa kompetisi di Liga 1 maupun di Piala ACL 2 teman-teman. Nah ini juga sebagian teman-teman, sebagian pemain Persib kan dipanggil oleh timnasnya masing-masing, dan juga khusus untuk Dimas Derajat. Iya, kenapa hanya Dimas saja? Kemarin juga kita sempat nanya kenapa Persib nggak ada lagi, karena ya mungkin ini kebijakan langsung dari STY gitu ya, bukan karena dari PSSI atau dari mana ada intervensi gitu, nggak. Sepertinya memang langsung dari STY yang memang hanya memanggil Dimas Derajat, dan Maklok pun buka suara. Ya kemarin Maklok mengatakan ya tidak apa-apa, sebetulnya memang sedikit kecewa karena tidak bisa ikut gabung, namun saya tetap mendukung timnas Indonesia dari rumah, mungkin ya dari layar televisi saja, dan mendoakan Indonesia menang ya supaya lebih melangkah lebih jauh lagi lah di kualifikasi Piala Dunia besok teman-teman. Nah ini yang terpenting, ada juga pertanyaan dari teman-teman Bobotoh kemarin menanyakan, Kang ada nggak sih sanksi di Persib mengenai pemain yang bersih tegang katanya dengan penonton? Ya saya tahu lah maksudnya ini kemana atau siapa yang dimaksud gitu ya. Ya kita katakanlah Neh atau Hen kemarin gitu ya. Jadi apakah ada sanksi atau tidak? Sebetulnya sejauh ini tidak ada ya teman-teman. Dari manajemen juga nggak ada teguran atau apa, karena ini kan bukan yang apa yang memang menyebabkan negatif ke manajemen atau ke Persib Bandung atau ke klub gitu ya. Ini hanya ya sedikit dinamika sepak bola saja, pelengkap lah gitu ya. Tapi kalau memang peraturan pemain tidak boleh ngomong tentang klub yang buruk-buruk di publik, atau ketika diwawancara tidak boleh ini, tidak boleh itu. Termasuk kemarin Bojan Hodak tidak boleh membicarakan wasit yang terlalu berlebihan gitu ya. Makanya lebih baik diam, kata Bojan kemarin. Itu memang ada teman-teman. Jadi inilah fungsi dari seorang media officer. Biasanya media officer itu yang langsung memberikan satu pengarahan, misalkan pemain bicarakan mengenai klubnya, oh manajemen ini ya harusnya jangan naikin tiket atau bagaimana. Nah ini mungkin nanti ada pengarahan langsung dari media officer ke pemain tersebut gitu ya. Tapi ya kalau kejadian kemarin itu tidak ada sanksi teman-teman. Jadi hanya ya masing-masing introspeksi saja ke depannya bagaimana gitu ya. Itu dari teman-teman Bobotoh maupun dari pemain yang bersangkutan. Tapi kalau manajemen ya tidak sampai ke situ. Kalau memang pemain dengan pemain ada keributan, nah itu bisa jadi langsung dikasih tahu lah, baik dari biasanya dari pelatih. Kalau itu dari pelatih, dari manajemen mungkin yang biar mengademkan suasana di ruang ganti gitu. Tapi kalau dari pemain yang tidak terlalu berlebihan ke
ke penonton juga ini tidak mendapatkan hal-hal yang setidaknya diperingati juga tidak, teman-teman, karena ya tidak sampai merugikan tim gitu ya. Tapi kalau yang merugikan tim baik dari finansial maupun dari opini publik, nah itu baru biasanya mendapatkan ya teguran gitu ya. Itulah fungsi dari media officer yang menjembatani antara publik dan klub gitu ya. Mudah-mudahan bisa ditangkap lah, jadi tidak ada sanksi maupun ya tidak ada teguran, karena ini bersifatnya emosional sesaat, tidak ada yang merugikan kedua kubu gitu, baik supporter atau pemain juga tidak ada yang dirugikan. Dan mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Bobotoh, salam dunia.